Jadi kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar gitu, apa yang harus kita lakuin dan harus kita hindari gitu lebih baiknya. Ya walaupun kadang-kadang nafsu ya gitu, tapi ya ya gimana gitu. Tapi dia dari bawah kolong kasih bu, itu main-mainin punya teman gue yang cowok. udah ngapa? Terus kan orang cowok langsung, gue apa nih anjir ya gitu ya. Terus iya apa kayak gitu kan, kita semuanya kaget baru lihat di bawah ternyata gitu kayak pergaulan bebas pergaulan bebas itu tuh dengan mengatasnamakan broken home gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi kepada mereka, psikologinya benar-benar terganggu itukah sampai mereka mau menyimpang atau gimana nih? Coba deh, kakak nih kan anak psikologi, kayak gimana tuh? di lingkungannya banyak nggak sih yang aku lihat tuh kayak oh ini ternyata nih yang kayak pergaulan bebas yang Jangan ditanya kak, itu memang udah banyak banget gitu ya di lingkungan, nggak di sini atau di sana gitu. Cuma kalau teknologi udah canggih gitu, anak kecil sekarang udah main HP. Kita sebagai orang tua pun tuh kadang belum tentu bisa memproteksi itu 24 jam gitu. Mereka main HP ngapain? Belum tentu cuma main Free Fire kan? Belum tentu tahu itu. Hai guys, hari ini aku mau mencoba untuk membuat suatu video perdana. Nah ini videonya podcast sih, terus kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol tentang ada deh, mungkin nanti kita obrolinnya nanti aja gitu. Nah hari ini aku sama the one and only siapa namanya, bisa diperkenalkan? Halo, aku Hobiatul Islami, aku mahasiswa UAD. Oh iya, mahasiswa UAD jurusan jurusan ilmu komunikasi. Nah, jurusannya juga udah keren banget. Ada banyak yang bisa kita obrolin tentunya nanti. Dan hari ini mungkin kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu tentang pergaulan bebas ya. Oke, pergaulan bebas. Menarik. Iya. Nah, jadi aku mau kenalin diri aku dulu, nanti kita gantian ya. Siap. Jadi nama aku Ida, aku dahulunya adalah seorang mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Terus aku wisudanya 2019, terus sekarang lagi sibuknya ya paling sibuk menyibukkan diri. Terus juga lagi jadi pegawai lepas gitulah modelnya di Citra Prestasi Gemilang as a trainer kayak gitu. Jadi trainernya juga bergerak ya kayak human development kayak gitu-gitu sih. Terus juga ada sertifikasi dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kalau dari aku. Oke, berarti aku perkenalan lagi nih ya kak. Iya. Aku Hobiatul Islami, aku dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusan ilmu komunikasi. Konsentrasinya di sini public relations. Oh, oke. Aku baru semester 6 kebetulan kak. Lagi sibuk-sibuknya dan lagi sibuk-sibuknya banget. Iya sih, banyak kegiatan sih seharusnya ya nggak sih? Harusnya, tapi gara-gara pandemi ini jadi terbatas sih kegiatannya, nggak yang banyak-banyak banget. Sama kayak kakak menyibukkan diri gitu. Memang kayaknya semua pekerjaan orang untuk saat ini menyibukkan diri biar nggak stres juga ya. Oke, kalau gitu sekarang berarti sibuknya kuliah online ya? Kuliah online ya, tapi kan sekarang masih lebaran jadi masih libur ya. Oke, kalau gitu kita coba langsung masuk ke tema kita deh ya, karena kan tau lah ya untuk sekarang ini di zaman-zaman seperti ini pergaulan bebas tuh udah di mana-mana dan kayak semua orang kayaknya bisa menjadi pelaku dari pergaulan bebas, kayaknya begitu. Betul banget. Kalau pandangan siapa aku panggil Opi ya. Oke, kalau pandangan Opi sendiri gimana tentang pergaulan bebas? Jadi sepengetahuan aku nih kayak ya, kalau pergaulan bebas itu adalah sesuatu yang menyimpang gitu loh, yang dilakukan oleh remaja-remaja saat ini gitu ya, yang bisa kita ketahui. Maksudnya itu hal-hal positifnya itu udah berkurang, tapi kebanyakan melakukan hal-hal yang menyimpang seperti kayak narkoba mungkin, seks bebas, ya something like that lah. Iya sih, setuju. Jadi pergaulan bebas ini kalau dari aku pribadi sih ya, juga beberapa orang yang mungkin kan karena anak psikologi sering dicurhatin. Iya, itu relevan sama jurusan kakak banget sih, anak psikologi. Iya, terus juga sering dicurhatin kan sama beberapa orang. Iya, bener. Banyak pengalaman yang jadi
sedikit enggak paham kayak pergaulan bebas yang saat ini apa ya yang jadi concern orang banyak tuh ternyata apa aja kayak gitu ya. Biasanya tuh pergaulan bebas yang seperti seks bebas, terus juga terus juga narkoba kayak tadi aku sebut kayak gitu. Nah terus juga kalau pergaulan bebas sekarang ini kan kayak apa ya, terlalu banyak hal-hal yang mempengaruhi kenapa sih ke orang bisa sampai berperilaku seperti itu. Kayak gitu. Berperilaku seperti itu entah karena memang lingkungannya atau memang usianya, terus juga apalagi ya kayak ya memang pengen coba-coba aja gitu. Apalagi masa-masa remaja biasanya kan memang kita sedang mempertanyakan gue nih hidup sebenarnya ngapain kayak gitu. Gue nih siapa, gue mau membuktikan diri gue bisa kok apa-apa kayak gitu. Tapi terkadang cara mereka membuktikan diri mereka itu ya menyimpang tadi kayak dia melakukan betul ya. Bisa jadi yang ya itu tadi seks bebas atau mungkin minum-minuman keras yang kayak ya kalau di value kita kan nggak boleh gitu. Kalau misalkan dari adat istiadat kita tuh kayak nggak baik kayak gitu loh. Kalau Op sendiri nih di lingkungannya banyak nggak sih yang Op lihat tuh kayak ini ternyata nih yang kayak pergaulan bebas yang jangan ditanya Kak. Itu yang udah banyak banget gitu ya di lingkungan, nggak di sini atau di sana gitu. Cuma kalau di sana tuh mungkin orang-orang melakukan itu lebih terbuka ya gitu. Kalau di sini tuh masih lebih ke masih tabu gitu. Jadi kayak masih pada sembunyi-sembunyi gitu. Itu banyak banget sih sebenarnya. Itu udah sering banget terjadi, terutama yang seks bebas gitu. Tuh aku sering banget punya temen yang kayak gitu. Pandangan aku sendiri gimana tentang seks bebas dan hal-hal tadi? Gimana ya, itu tuh sebenarnya kan terjadi karena apa ya, kita nggak bisa menahan arus modernisasi yang sekarang gitu ya kan ya, yang semakin kesini semakin modern gitu, apalagi perkembangan zaman yang kita tahu sendiri teknologi semakin canggih dan orang tuh gampang banget buat yang namanya ngakses informasi apa aja gitu ya kan, apa aja yang mereka mau gitu, terutama hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu tuh nggak menutup kemungkinan buat mereka menjadi terus penasaran gitu, pengen ngeliatin gitu, mencari informasi apa aja yang mereka suka, dan itu mungkin juga salah satu faktor yang mendorong mereka untuk melakukan itu kali ya. Iya sih, jelas. Jadi nggak bisa terlepas ya, apalagi kan sekarang 24 jam ya HP milenial Kak. Ya, kayak anak teknologi banget gitu ya kan. Kayak apapun itu kayak ya udah HP dan kita nggak bisa nyaring sendiri juga kan apa yang muncul di misalkan iklan di YouTube kayak gitu kan juga sering tuh yang kayak tiba-tiba yang ya tidak seharusnya dilihat sama usia segitu itu juga muncul kayak gitu. Jadi wah apa nih, coba gitu kan pasti ada gitu kan ya kayak gitu. Iya pasti banget ya. Iya jadi emang efek dari si sosial media. Jangan orang deh, kita aja gitu, kita juga pasti kayak gitu. apa nih kasih nih boleh juga coba kayak gitu. Ada emang gitu sih, makanya tantangan juga sih ya untuk orang tua juga jadi tantangan sendiri yang kayak hidup di masa-masa semakin kesini semakin besar gitu ya tantangan orang tua sama si anak gitu. Ya jadi kalau misalkan nggak bisa kita kontrol juga, nggak bisa kita awasi 24 jam kayaknya apa ya, jadi bisa jadi bumerang juga. Benar kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Opi sendiri nih pengalamannya Opi atau ngelihat orang-orang di sekitar itu biasanya siapa aja sih yang menjadi pelaku dari pergaulan bebas ini? Maksudnya itu dari anak usianya sih. Semuanya, dari anak-anak, dari yang remaja, yang dewasa juga banyak gitu. Semuanya tuh jadi nggak menutup kemungkinan gitu loh Kak. Apalagi sekarang kan kayak yang Obi bilang tadi gitu kan, sekarang zaman udah beda sama dulu gitu ya kan. Teknologi udah canggih gitu. Anak kecil sekarang udah main HP. Kita sebagai orang tua pun tuh kadang belum tentu bisa memproteksi itu 24 jam gitu. Mereka main HP ngapain? Belum tentu cuma main Free Fire kan? Belum tentu tahu itu gitu. Jadi kayak itu sih dari anak-anak, remaja apalagi. Jangan ditanya. Kita nih, aku nih sebagai anak remaja juga sering ngeliat di teman-teman aku gitu. Jangan di teman-teman aku juga deh gitu. Memang sih dari SD pun sekarang udah bisa guys ya, namanya kayak aduh memang. Lihat aja dari sekarang tuh kan banyak skandal dari anak kecil sampai ini gitu. Itu tuh sering banget terjadi gitu. Oke.
Ya emang sih kalau dari ini sih ya, dari sisi psikologisnya ya aku bahas sedikit. Memang kayak yang tadi aku bilang, soal kalau masa remaja itu memang kan kita lagi benar-benar mempertanyakan mencari jati diri. Iya, Kalau itu remaja. masa peralihan juga gitu kan, Betul. dari anak-anak ke dewasa ke remajanya tadi. remaja. Nah jadi dari remaja itu kan usianya dari usia 12 sampai usia 18 ke hampir 20. Nah usia 18 ke 20-an ke atas sebelum 25 itu kan dewasa awal, itu masih masa transisi. Iya. Juga semuanya masa transisi sebetulnya. Nah tapi di masa anak-anak ini kan biasanya dulu kita kayak mau ngapa-ngapain itu dibantuin misalkan, atau pengambilan keputusan juga dibantuin oleh orang tua kayak gitu-gitu. Tapi masuk di masa remaja yang itu tadi transisi dari anak-anak ke remaja, itu kita jadi kayak mengambil keputusan sendiri, ngambil gitu. keputusan sendiri yang memang kadang-kadang tuh orang tua juga kurang aware yang kayak gimana caranya menyiapkan masa transisi tadi. Jadi kayak anak-anak tiba-tiba disuruh disuruh ya udah lu udah gede, urus dia sendiri kayak gitu. Ya udah kan jadi suka hati. Betul. Gitu ya. Tanpa ada tanpa ada pengawasan lagi, nggak ada kontrol. Betul. Gitu. Nggak ada pengawasan, nggak ada kontrol, nggak ada bekal kayak gitu. Jadi gue harus ngapain nih kayak gitu. Oke, lihat sekelilingnya kayak gimana. Apalagi kalau misalkan lingkungannya kurang patut untuk dicontoh lah misalkan, atau dalam tanda kutip ya kayak agak negatif misalkan kayak gitu, jadi pasti keikut gitu loh. Sedangkan dia nggak ada basic yang kayak bekal. Menjadi remaja atau menjadi dewasa itu seperti ini loh cara pengambil keputusannya kayak gitu. Makanya jadi kayak ngambang gitu kan, ngambang. Kalau ada yang berat ke kiri ya udah diikut ke kiri, ke kanan ya udah diikut ke kanan kayak gitu. Jadi kayak apa yang mereka mau ya udah itu aja tanpa dipikirin gitu. That's it. Nah gitu sih bener. Makanya kayak kalau bisa sih untuk para orang tua atau misalkan kakak-kakak misalnya ya adik atau kita sendiri ya bisa lah kayak gimana caranya kita mengontrol environment kita, mengontrol lingkungan kita yang kayak mana nih yang sekiranya yang sekiranya positif lah, yang bisa membangun aku jadi orang yang lebih bervalue atau jadi orang yang lebih aku tahu aktualisasi diriku tuh seperti apa bagusnya kayak gitu sih. Gitu kalau dari sisi psikologi. Malah sebenarnya harusnya kan orang tua tuh harus lebih aware di saat mereka masa peralihan ke remaja gitu nggak sih, daripada kayak dulu-dulu. Soalnya kan kayak yang kakak bilang tadi itu tuh menentukan si anak nanti bakalan menjadi orang yang bervalue atau enggak gitu, bakalan berguna atau enggak nantinya gitu, ngelakuin hal positif atau negatif ke depannya gitu. Ya nggak sih, mestinya kayak gitu kan? Iya, harusnya begitu ya. Memang dari sedini mungkin sebetulnya kan, dari sedini mungkin yaitu kayak misalkan sex education kayak gitu dari anak-anak sebenarnya. Dari anak-anak kita udah harus membekali mereka sebenarnya. Kalau sekarang kan kita taunya kayak orang-orang bahkan misalkan kita mau ngasih sex education kayak dulu aku cerita dikit waktu KKN itu seru nih. Aku mau kasih sex education gitu modelnya ke anak-anak sekolah dasar. Sebelumnya nih kita ngomongin sex education, mungkin ada yang belum tahu sex education itu apa? Bisa lah sedikit. Sex education itu basically mungkin karena namanya sex education jadi orang-orang kayak udah konotasinya negatif gitu. Apaan nih bahas seks mulu misalkan apaan kok sering terjadi. Iya kan? Nah kayak gitu di kampung-kampung. Betul. Bahkan kayak orang-orang kuliah pun kadang nggak paham kayak gitu. Banyak banget yang kayak apa sih, ngapain sih seks mulu kayak gitu. Ngapain sih bahas tentang seks, nggak ya ntar juga tahu sendiri atau apa kayak gitu kan. Tapi basically sebenarnya sex education itu sangat amat luas sekali. Bener. Luas banget. Kalau bahasa agamanya fikih deh. Ya kan, karena kalau di agama tuh sebenarnya ada fikih kan. Ada pelajarannya juga gitu di agama. Jadi sedetail itu, dan itu namanya sex education kalau kalau dibahasakan secara orang-orang bisa paham. Iya. Nah kayak gitu, jadi belajar reproduksi, terus ya emang seks juga ada yang kita pelajari, terus juga ya kayak banyak banget deh yang bisa kita pelajari yang tentang gender kayak gitu bisa kita pelajari di sex education gitu. Tapi karena namanya seks, orang-orang mikirnya ya itu doang gitu. Padahal kan kalau kita nulis identitas itu kan ada name, sex, itu seks kan bukan berarti ya bukan berarti itu, tapi itu lebih ke jenis kelamin gitu. Ini
bisa jadi sex talk, wah apaan nih kayak gitu kan. Nah gitu, jadi sex education itu sebenarnya sangat amat luas kayak gitu. Kayaknya kita harus merubah ini dulu kali ya, mindset orang-orang tentang seks itu sendiri gitu Iya, ya. benar banget. Jadi ya kayak gitu banyak banget orang-orang, apaan sex education, nggak usah lah. Bahkan keluarga aku sendiri mungkin seperti itu, kayak ngapain sih, nanti juga ini kok, nanti juga paham kok seiring berjalannya waktu kayak gitu. Tapi ya nggak gitu juga sih sebenarnya konsepnya. Kayak gitu juga, itu harus ada pembekalan dini, bener ya Kak bilang. Betul. Nah, terus aku ini ya, yang tadi yang waktu KKN, jadi itu dulu di tempat KKN ku itu agak lumayan ekstrim sih anak-anaknya, anak-anak SD. Ekstrimnya gimana tuh? Oke, kita ngomongin ya. Jadi di suatu daerah ini ya kan KKN ya emang di tempat-tempat ini kan yang agak-agak terpencil gitu. Jadi aku sama teman-temanku ini lagi kumpul kayak duduk-duduk di gazebo gitu. Kita duduk di gazebo. Nah terus tiba-tiba tuh ada anak kecil cewek, dia dari bawah kolong gazebo itu main-mainin punya temanku yang cowok. Udah apa? Terus dia main cowok langsung, gue apa nih anjir ya gitu ya. Terus iya apa kayak gitu kan, kita semuanya kaget baru lihat di bawah ternyata ada anak kecil. Iya begitu. Ngerti gak sih gue? Wah apaan ini? Dengan santai banget ya gitu. Santai abis itu, ngapain deh kayak gitu-gitu. Hehehe. Ketawa. Orang kayak apa ini apa kok bisa rasa bersalah gitu ya, malah salah jadi bercandaan gitu loh buat mereka. Akhirnya kita yaudah yuk bikin ini aja deh, bikin mungkin perlu nih sex education di sini gitu. Terus akhirnya kita menawarkan ke beberapa sekolah, itu ditolakin semua karena tadi namanya sex education ya. Berarti terkadang sekolah-sekolah juga belum ngerti ya akan pentingnya sex education itu sendiri ya Kak ya. Jadi mereka juga mikirnya kayak gitu, kayak ngapain mbak, nggak usah ada begitu di sini, nggak usah kayak gitu. Itu kita cuma diterima sama satu sekolah aja di kampung gitu, cuma diterima sama satu sekolah. Terus akhirnya kita bikin program tadi yang sex education, kita kan sesuaikan sama usianya. Iya. Terus akhirnya kok asik nih kelasnya, baru akhirnya yang sekolah-sekolah lain nge-approach lagi, mbak bisa nggak bikin itu di sini juga kayak gitu. Akhirnya ya syukurnya kan mereka mau kayak gitu. Tapi ya gitu, yang aku sadari sama teman-temanku waktu itu kayak kok susah banget ya mempromosikan sex education ini untuk orang-orang kayak gitu. Iya benar-benar. Kok ya pikirannya ya gitu loh, kayak soal ngapain kayak gitu, orang-orang pada paham kok nanti pada waktunya kayak gitu yang kayak tadi. Tapi kan semua orang butuh bekal tuh kayak tadi, butuh bekal gitu kayak oh gitu ternyata kayak gitu. Dan jadi nanti mereka nggak kaget juga gitu kan. Betul kayak gitulah. Nah itu sih pengalaman di beberapa tempat, dan aku juga kan sering kayak sharing kayak di sosial media, di Instagram atau di WhatsApp itu biasanya bikin story tentang ya sex education kayak gitu. Dan entah udah berapa kontak yang aku blokir karena ya begitulah, kayak bisa sampai kayak ngomongnya tuh ngapain sih bahas seks terus katanya, kesenangan ya gitu. Kesenangan banget membahas seks kayak gitu sering dipakai ya dan lain-lain kayak apa ya, kayak orang yang membahas seks itu apalagi cewek atau perempuan itu kayak lu tuh kotor gitu. Sependek itu mikirnya kayak gitu, aku kotor lu kayak gitu loh. Mungkin ada entah udah beberapa kontak yang aku mau. Tapi kelihatan sih kalau dari cara jawaban, cara ngomongnya itu orangnya kayaknya nggak berpendidikan. Ya kan kayak buat kayak gitu, makanya kayak kamu tidak begitu penting di hidup aku, jadi ya bye gitu. Karena misalkan udah dijelasin tapi masih ngeyel kayak gitu. Pasti kamu pernah. Oke, udahlah kayak gitu. Udah hilangkan manusia-manusia seperti itu kan. Iya, malah ke privasi kita gitu kan. Kayak apaan, siapa gitu kan. Itu kena kagak biasanya kan, kayak ya udahlah, cut nih manusia-manusia kayak gini. Gak penting gitu. Betul. Kayak gitu sih. Menurut aku itu sih penting banget sex education untuk penting banget menanggulangi pergaulan bebas ini juga. Iya benar. Kayak gitu sih. Oke. Next ya. Oke, menurut Vini, apa sih yang menyebabkan pergaulan bebas itu bisa terjadi selain tadi teknologi kayak gitu atau kurang bekal, apalagi nih kira-kira?
apa ya, mungkin lebih ke tadi kayak pengawasan orang tua, kayak adanya broken home. Aku nggak tahu ya, kebanyakan orang sekarang tuh kayak melakukan hal-hal yang menyimpang gitu, kayak pergaulan bebas pergaulan bebas itu tuh dengan mengatasnamakan broken home gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi kepada mereka, psikologinya benar-benar terganggu itukah sampai mereka mau menyimpang atau gimana? Coba deh, kakak nih kan anak psikologi, kayak gimana tuh, kenapa bisa kayak gitu, itu bener nggak sih gitu? Oke, jadi basically untuk yang broken home kayak gitu-gitu, untuk dari sisi psikologisnya pasti ada memang beban yang ditanggung sama mereka. Ada beban yang ditanggung, cuma balik lagi nih, keputusan lo ya keputusan lo kayak gitu, bukan atas dasar background apa yang lo terima kayak gitu loh. Jadi apa ya, kalau misalkan orang mengatasnamakan ya gue broken home makanya gue kayak gini kayak gitu, itu juga nggak bisa dibenarkan sebetulnya kayak gitu loh, karena ya oke, memang lu punya beban yang mungkin orang lain nggak merasakan itu kayak gitu, tapi sebenarnya yang bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan itu adalah tetap ya dari kamu sendiri kayak gitu. Dari segi dampak psikologisnya memang pasti ada kayak gitu, apalagi misalkan dia harus membandingkan dirinya dengan teman-temannya kayak gitu, teman-teman gue kok enak-enak aja hidupnya, kok gue kayak gini kayak gitu. Apalagi misalkan di masa remaja yang tadi, yang kayak bener-bener masa remaja itu kita kayak lagi jalan di jembatan yang nggak ada pegangannya sama sekali. Kayak oke, gue mau gimana itu ya bener-bener terserah gue nih sekarang gitu, terserah gue. Dan ada lingkungan yang bener-bener sangat mempengaruhi, karena kan biasanya lingkungan kita ya dari keluarga waktu anak-anak, ada yang dari lingkungannya yang mungkin teman-teman sebaya tapi nggak begitu seintens ketika kita remaja. Nah, tapi kalau ketika kita remaja, pindah ke masa remaja itu, kita kebanyakan waktu kita adalah untuk teman-teman, iya kan? Ngerasain kan waktu SMP, waktu SMA itu kayak, nah apa sih rumah kayak gitu, mau main-main aja sama teman-teman kayak gitu. Nah, ya itu tadi, jadi ketika dia melihat lingkungannya dia misalkan di sekolah atau di tempat les atau di mana kayak gitu, kayaknya enak deh teman-teman gue hidupnya asik-asik aja kayak gitu, terus lengkap nih orang tuanya misalkan, terus gak ada masalah, gak sering ribut, ada perbandingan di situ ya gitu. Iya, jadi ada perbandingan kok jomplang banget sama hidup gue gitu, gitu. Terus kadang ada review rasa ingin balas dendam kepada keadaan. Kayak hidup gue udah berantakan, gue berantakin aja sekalian gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Ada juga yang misalkan cara berpikirnya lebih matang, misalkan oke, gue anak broken home tapi gue gak masalah kok sebenarnya kayak gitu. Banyak juga sih. Jadi kayak emang kenapa kalau anak broken home kayak gitu. Banyak anak broken home yang kayak mereka bisa jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, terus bisa jadi sukses tuh banyak banget sih sebenarnya. Tergantung bagaimana mereka melihat situasi diri mereka. Bahkan menjadikan mungkin broken home itu tuh menjadi motivasi juga kali ya. Iya gitu, semuanya tergantung sama pola pikir kita sih kayak gitu. Kalau misalkan kita mau melihat dunia dengan cara yang berbeda, ya begitu pula cara kamu menjalani kehidupan kamu kayak gitu. Gitu sih. Kalau dari segi psikologis memang nggak bisa disamakan antara anak yang baik-baik saja kehidupan di keluarganya sama tidak, pasti berbeda. Cuma ya gitu, semuanya balik lagi ke kita, semuanya balik lagi juga sama lingkungan kita gitu sih. Bener. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di ilmu komunikasi nih, kamu sering nggak sih belajar belajar nyentil masalah begini juga nggak sih? Kayak pergaulan bebas dari segi pergaulan bebas ya. Kayaknya nggak ada sih. Tapi sedikit pembahasan mungkin dari contoh-contoh materi itu mungkin ada ya, tapi udah lupa juga gitu. Tapi kayaknya ada sih. Tapi nggak yang spesifik membahas tentang apa sih tadi, seks bebas dan sebagainya, nggak yang terlalu spesifik membahas itu sih. Karena kan kita ilkom tuh lebih ke apa ya, kadang kita bikin tulisan juga mungkin teman-teman yang ada juga yang membahas tentang itu. Tapi nggak yang pembahasannya itu mata kuliahnya spesifik membahas itu enggak sih. Oke. Ini mungkin kita masuk ke proteksi dini kali ya. Untuk ini proteksi dininya nanti kira-kira nih menurut Tobi sendiri apa yang harus dilakukan untuk orang tua ataupun untuk para remaja dan dewasa awal sekarang ini untuk
at least memproteksi diri mereka sendiri deh dari pergaulan bebas yang kayak semakin kesini kan kayak tadi kita ngelihat ada mungkin beberapa orang yang biasa aja nih melakukan pergaulan bebas tuh kayak udah biasa aja kayak gitu. Tapi kalau balik lagi ke apa ya, ke norma kita, ke adat istiadat dan agama itu kan nggak baik gitu. Menurut Obi bagaimana caranya atau bagaimana apa proteksi diri yang sekiranya bisa dilakukan? Sebenarnya ini agak susah ya gitu. Nggak tahu kenapa proteksi diri ini susah banget gitu. Soalnya kan gimana ya gitu, udah ya kemauannya kita sendiri gitu sekarang tuh udah kayak gitu. Tapi mungkin balik lagi ke yang tadi sih Kak, lebih ke penanaman moral, agama, nilai-nilai yang seperti itu dari kecil gitu loh, dan harus selalu dilakukan gitu kan. Nah terus tadi juga apa sih itu yang belajar tentang sex education. Nah itu tuh mungkin orang tua harus menanamkan itu juga sejak dini, bener-bener kita harus aware tentang sex education. Soalnya kebanyakan nih udah remaja itu kenakalan yang sering dilakukan itu ya itu seks itu sendiri gitu ya kan, seks bebas gitu. Nah mungkin itu sih proteksi dirinya itu tuh dengan dari kecil tuh harus sudah ada penanaman moral, nilai-nilai yang baik. Terus kita harus udah paham tentang sex education dan sebagainya gitu. Itu sih mungkin Kak lebih ke situ. Jadi nanti kalau udah masuk ke masa peralihan kayak yang tadi kita bilang masa remaja, mungkin jadi kayak kita udah bisa nih melihat situasi, wah kayaknya aku jangan kayak gini deh gitu. Jadi kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar gitu. Apa yang harus kita lakuin dan harus kita hindari gitu lebih baiknya. Ya walaupun kadang-kadang nafsu ya gitu, tapi ya ya gimana gitu. Tapi seenggaknya harus ada proteksi diri gitu yang tertanam di diri kita lah gitu. Jadi ada pengingat gitu, kayak mau ngelakuin nih misalnya, oh ya enggak gitu, nggak jadi gitu. Nanti gini mungkin harus belajar juga gitu tentang dampak-dampak yang bakalan terjadi kalau gue kayak gini nih gitu ya kan. Itu sih, jadi nanti ada gambaran pas mau ngelakuin, wah nanti gue kayak gini nih, nanti kayak gini, nggak jadi gitu kan, jadi tuh. Betul. Ya setuju banget. Jadi kayak ya edukasi tentang perilaku seks dan segala macam itu memang sudah harus ditanamkan dari kecil. Terus juga nih kalau ngomongin misalkan penanaman value itu sebenarnya ada di masa setelah golden age. Golden age itu kan dari usia 0 sampai 5 tahun. Nah di sana tuh kayak mau jejelin anak apapun itu sebenarnya cepat banget masuk. Ya misalkan belajar ngomong, belajar baca dan lain-lain itu masuk cepat banget di golden age itu. Nah setelah golden age itu 6 sampai 9 tahun, di sanalah masanya kita masukin yang namanya nilai-nilai, agama, terus norma, itu semuanya kita masukin di sana. Kayak gitu. Jadi di masa itulah kita jejelin tuh. Jadi biasanya muncullah di dalam manusia itu ada namanya super ego. Aku pernah dengar sih itu. Ada 3 kan, biasanya ada id, ego, dan super ego. Jadi id itu adalah sebuah keinginan kita misalkan deh untuk topik ini tentang pergaulan bebas. Misalkan aku mau ini nih misalkan sama pacar aku kayak gitu. Misalkan aku mau seks sama pacar aku nih, itu adalah id atau keinginan. Terus nanti ada ego di sana. Orang normal egonya itu besar. Harusnya egonya besar. Nah, ego ini adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini aku lakukan atau tidak kayak gitu. Itu ada di ego. Nah, super ego itu berupa nilai-nilai sosial, agama di sana. Jadi kayak misalkan nih, si ego ternyata memutuskan untuk melakukan. Tapi mengingat si super ego. Iya, jadi nanti super ego yang akan ngomong kayak tau gak sih di agama tuh nggak boleh, misalkan di agama tuh nanti lo masuk neraka, lo disiksa. Ibaratnya kayak memberikan pertimbangan untuk apa yang bakal kita lakuin nih gitu ya. Betul. Tapi ketika nih misalkan di usia yang tadi kita cekokin semuanya tentang nilai-nilai agama dan lain sebagainya itu baik atau benar kayak gitu, itu nanti ini yang akan mempengaruhi ego kayak gitu. Yang tadi akan mempengaruhi ego kayak gue ambil keputusan ini karena nilaiku ini tidak memperbolehkan melakukan ini, misalkan kayak gitu. Tapi misalkan tetap melakukan, pernah ngerasain nggak sih kayak ketika kita udah ngambil keputusan terus kita kesel banget? Iya, pernah lah, manusiawi sih itu juga.
itu adalah pekerjaan super ego. Jadi super ego yang kayak kotor lu, misalkan kayak gitu-gitu loh, kayak gitu. ngapain lo ngelakuin kayak gini kayak gitu. Jadi karena kita ingat si super ego ini, kita juga yang nyesel gitu. Jadi super ego ini yang akan yang super egonya yang kayak mendebat apa yang kita lakukan kayak gitu. Nah itu makanya manusia itu ya gitu, jadi sering kayak oke, gue lakuin terus gue nyesel kayak gitu tuh. Benar. Nah, makanya tapi harus dilatih tuh egonya sebenarnya. Jadi biar pengambilan keputusannya itu tepat tadi. Nah itu gimana caranya? Adalah ya tadi kita menanamkan nilai-nilai dulu, tapi dari kecil, bukan waktu udah gede baru ditanamkan. Ya masanya kalau anak-anak tuh kalau udah pada gede terus dikasih tahu tuh pada ngeyel gitu ya. Mental ya, kayak gitu. Iya aja gitu. Apa sih, tahu apa sih lo kayak gitu kan. Tapi kalau udah dari kecil udah tahu, udah ada kayak dulu nih pernah diajarin nih di alam bawah sadar kita tuh pasti tertanam sendiri kayak ada ketakutan tersendiri juga ya kalau semisal mau macem-macem gitu. Betul. Nah itu dia, makanya kayak kenapa kok harus dilakukan itu dari sedini mungkin kayak gitu. Karena kalau udah gede ya tadi mental kayak gitu. Iya, bener-bener. Diajarin apa aja ya, bacot lo gitu kan. Iya. Kayak gitu. Yang penting dia seneng aja udah gitu. Bener kayak gitu. Yang penting gue melakukan apa yang menurut gue bener dan gue seneng, gue happy kayak gitu. Tapi tanpa tahu dampaknya tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus ngajarin orang itu, kayak ngajarin seorang atau anak-anak itu kayak kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan cuma nggak boleh aja, tapi tak kasih tahu tadi dampaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu melakukan ini, nanti dampaknya seperti ini kayak gitu. Jadi mereka bisa berpikir gitu loh, bisa mempertimbangkan apa yang mau mereka lakukan kayak gitu loh. Gitu sih. Sama mungkin ya tadi pengawasan orang tua juga benar, aku setuju lah semuanya tadi. Ya emang bolak-balik emang harusnya kayak gitu. Iya, gitu. harus kayak gitu. Nggak boleh yang kayak nggak bisa sama anaknya yang cuma kayak nggak boleh kayak gini kayak gitu. Tapi nggak ada info apa-apa atau nggak ada masukan apa-apa dari orang, cuma lu nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa kayak gitu kan? Jadi akan tetap terjadi. Lagian anak juga iya aja, lu nggak boleh kayak gini. Iya. Siapa yang tahu di belakang gua ngapain gitu ya? Kayak iya udah, ya dulu aja gitu. Kayak yang penting kelihatannya manut gitu kan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu sih di belakang. Urusan dapur masing-masing kan kalau yang gitu. Gitu sih. Ya ampun. Karena emang asli sih kayak untuk generasi sekarang ini kayak agak susah sih. Kalau aku pribadi yang melihat kayak susah nih kayak gitu. Susah banget. Susah karena kan kadang orang tuanya sendiri kan yang kayak kurang edukasi. Jadi kayak ketika kerannya aja udah kurang edukasinya, ya gimana kita mengharapkan si anak itu bisa tumbuh dengan baik dan benar. Misalkan Betul. Gitu sih. Jadi orang tua tuh juga harus bisa menjadi contoh yang baik lah ya gitu. Emang jadi orang tua juga kan gak gampang. Cuma ya gitu. Karena kita tahu gak gampang, makanya sebisa mungkin deh kalau misalkan kita nih yang belum menikah atau belum berkeluarga, kita bisa ya cari ilmu sedalam-dalamnya deh dulu ini kayak gitu. Lebih mempersiapkan diri gitu ya. Gitu. Terus nih ya, ngomongin ini aku sering dengar yang kayak gimana nih menanggapi, biasanya nih kita kan perempuan nih. Iya, betul. Perempuan biasanya sering banget gimana sih caranya ngasih edukasi biar perempuan ini nggak asal ngasih misalkan keperawanan mereka ke laki-laki gitu. Tanggapan kamu gimana tentang statement seperti itu? Gimana memberikan keperawanan pada laki-laki misalkan. Ada banyak statement, aku sering banget dengar gitu. Kayak kenapa sih gimana sih caranya mengedukasi perempuan biar mereka tuh nggak asal ngasih ini kayak gitu. Perawanan mereka atau apalah gitu. Gimana ya? Mungkin sama balik lagi ke yang kita omongin tadi. Tapi kan tadi itu lebih general ya gitu. Kalau sekarang kita ngomongin tentang lebih ke perempuan. Cuma sebenarnya ini susah juga sih kayaknya ya.
susah juga. Masalahnya sekarang perempuan tuh kalau udah benar-benar sayang sama cowok tuh ya, udah ini sih gitu, apa namanya, I'm yours. bener I'm yours, bener kan, serah lo mau ngapain gua gitu ya kan. Apa ya, kalau aku tuh sih, kalau aku pribadi ya gitu, jangan berikan semuanya itu 100% kepada cowok, sesayang apapun gitu loh, secinta apapun. Ya gimana ya, ada batasan lah gitu, jangan gimana ya, susah gitu. Kalau aku sih kayak gitu, tapi nggak tahu ya sama perempuan lain kayak gimana. Tapi jangan sampai, kalau itu konteksnya masih pacaran, tolonglah jangan sampai sejauh itu gitu. Iya, kadang di situ aku tuh nggak cuma pakai perasaan, tapi pakai logika juga gitu. Nanti nih kalau semisal kalau udah putus ya gitu, kita pasti bakalan nyesel banget kayak gitu kan, sebagai perempuan. Dan soalnya tuh gimana ya, rata-rata perempuan itu selalu merasa yang tersakiti gitu loh. Kalau habis melakukan itu, pasti yang merasa tersakiti itu selalu perempuan, nggak ada pernah cowok ngerasa tersakiti. Malah merasa bangga nggak sih? Malah mereka ngerasa bangga gitu. Jadi perempuan-perempuan di luar sana, kalau kamu nggak mau tersakiti, mending inget deh nanti dampaknya bakalan kayak gimana setelah itu gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kan tadi aku sebenarnya banyak, karena aku juga tadi banget aku tuh habis kayak buka sesi sharing masalah gitu juga nih di WhatsApp. Terus kalau dari aku pribadi sih sebenarnya gimana sih, ya itu tadi pertanyaan itu muncul tiba-tiba kayak gimana sih caranya ngedukasi biar si cewek-cewek ini inilah kayak gitu. Tapi aku di sini melihat malah kayak kenapa sama cewek kayak gitu loh. Maksud aku, kenapa kok cuma ceweknya? Nah, bener banget. Kenapa kok cuma ceweknya, sedangkan perilaku yang mereka lakukan itu adalah berdua kayak gitu. Mereka berdua melakukan, kenapa kok harus ceweknya? Selalu cewek yang terintimidasi gitu ya. Itu sering banget terjadi. Nah, makanya itu dia kan kayak ya paling ceweknya ini bego misalnya, apa ngasih kayak gitu misalkan. Terus juga paling ceweknya juga nih takut ditinggalin atau apa kayak gitu loh. Padahal sama-sama bego sih sebenarnya gitu. Karena mereka tuh sering bilang kayak gini, si cowok make si cewek, ya kan? Padahal cewek juga make cowok kok gitu kan? Apa sih gitu, please lah. Seolah-olah perempuan itu adalah objek, ya selalu diobjekkan. Bukan tuh baju dipakai-pakai gitu. Padahal kan sama-sama. Iya, padahal sama-sama make gitu. Kayak apa sih kayak gitu. Bener. Sampai kesel sendiri. Iya. Nanti kok cewek. Makanya kan kasus kekerasan seksual juga kan misalkan wanita-wanita banyak yang nggak mau ngomong, banyak yang nggak mau speak up karena itu tadi. Bahkan ada hal-hal yang terjadi itu cewek yang disalahin. Benar. Pasti kayak kalau nggak ceweknya yang undang, pokoknya nggak bakalan ini. Kucing bos. Emang dasar otak lo aja gitu. Kucing bos dikasih langsung nyosor aja. Hewan apa ya, nggak punya akal gitu. Ya kan, makanya ya dua-duanya nih harus diedukasi kayak gitu. Tadi kayak gitu aku bilang ya nggak harus satu dong yang diedukasi, dua-duanya diedukasi. Bener-bener. Jadi keduanya itu entah cewek itu atau cowok harus punya apa ya, kayak self control lah gitu kayak tadi. Harus ada self controlnya, harus ada ya kayak pengetahuan dasar lah istilahnya tentang apa yang mau gue lakukan ini benar apa enggak kayak gitu loh. Terus jadi nanti kalau mau ngelakuin pun lu nggak cuma nyalahin cewek doang gitu, siapa suruh lu pakai baju seksi, anjrit apaan gitu. Iya, emang aduh otak lo aja dibenerin dulu gitu kan. Kayak gitu. Terus makanya kayak apa ya, aku pengen cewek-cewek juga kalau misalkan benar-benar kalau misalkan memang mau melakukan itu kayak ya udah terserah lu sebenarnya. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita, balik lagi ke value yang kalian agama yang menurut aku agama pun nggak ada yang, agama manapun nggak ada yang nggak ada yang nyuruh orang buat kayak membolehkan orang hal menyimpang gitu kayak gitu kan. Tapi
balik lagi tuh ke kalian sendiri kayak gitu. Kalau misalnya mau melakukan ya silahkan, tapi pastikan itu tidak melanggar value agama dan lain-lain. Terus juga ketika kalian melakukan itu ya kalian udah sadar kayak gitu. Iya, kalian tahu itu benar atau salahnya gitu, dan kalian ya bertanggung jawab atas apa yang kalian lakuin gitu. Pandai-pandai aja gitu. Apa namanya, nyimpen aib kalian. Betul. Pokoknya kalau tahu dampaknya juga sih. Iya, kan kalian sendiri yang ngelakuin. Betul. Kalian Jadi sendiri bertanggung jawab. untuk menghindari ini sih sebenarnya, untuk menghindari perasaan tadi kayak dipakai kayak gitu. Karena ya lu ngelakuinnya seneng-seneng kayak gitu loh. Kenapa pas dia pergi terus lu ngerasa kayak gue dipakai anjir kayak gitu. Iya, benar-benar kayaknya perempuan tuh harus mengubah itu deh. Jangan selalu merasa kalian tuh tersakiti, jangan selalu merasa kalian tuh dipakai. Kalian juga pakai dia gitu. Kalian juga senang. Jangan mau kayak apa ya, dijadikan seolah-olah objek yang dipakai gitu. Lu bukan apa gitu yang dipakai. Kayak udah lu dengan sadarnya melakukan itu ya udah terima kayak gitu loh. Kayak bukan tanpa paksaan, kecuali kalau mau dipaksa ya udah lapor aja ke polisi. Iya, gitu. kecuali itu ada unsur paksaan kan jatuhnya bukan apa ya, bukan sama-sama mau lah ya. Iya, jadi bisa jadi pidana lah atau apa gitu. Jadi itu sih tadi untuk proteksi dirinya mungkin ya kayak gitu ya. Sex education, terus juga apa ya, kontrol dari orang tua tadi atau penanaman nilai moral, betul, penanaman itu tadi nilai moral agama dan segala macamnya. Jadi kita bisa ada bekal untuk nanti ke depannya gitu. Jadi at least kita juga bisa mengedukasi orang lain kayak gitu. Kita bisa kasih tahu orang lain kalau ini tuh benar, itu enggak, atau misalkan ini kurang tepat, ini menyimpang dan lain-lain kayak gitu sih. Gitu. Oke, panjang ya bahasan kita. Sangat menarik, beneran ini menarik banget buat dibahas soalnya banyak banget juga perempuan-perempuan, nggak cuma di sini ya, di luar juga banyak banget perempuan-perempuan yang bahkan tuh kayak belum mengerti tentang hal-hal semacam, maksudnya tuh kayak tadi deh, selalu merasa tersakiti ketika dia melakukan itu gitu. Setelah melakukan itu pokoknya perempuan tuh selalu merasa diintimidasi deh gitu. Padahal lu nggak harusnya ngerasa kayak gitu gitu, karena sama-sama mau, sama-sama suka, ya kan? Jadi kayak ya gitu deh. Kalau melakukan yang sadar ya udah terima resikonya dan ya udah gitu. Sadar ya udah. Jangan merasa terzolimi banget. Kalau lu nggak mau ngerasa kayak gitu, ya jangan dilakuin, gampang gitu ya kan? Benar. Oke, dari semua bahasan kita tadi ada closing statement nggak? Ya dari kakak aja deh. Oke. Kalau dari aku closing statementnya adalah tetap jaga diri sendiri tentunya, jaga lingkungan kita, terus juga apa ya, sebisa mungkin kita nge-set boundaries kita yang kayak kita juga tahu value kita apa, kita tahu apa namanya hal yang kita emang benar-benar kita pegang itu apa. Jadi kita tahu nih apa yang akan kita lakukan dan kita tahu resikonya kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kita aja nih masih bingung sama oke, gue mau ngapain sebenarnya, oke, value yang gue pegang apa, terus segala macamnya, otomatis kita juga oleng kayak gitu. Kita oleng dan pengambilan keputusan kita untuk menghadapi hidup itu juga kayak apa ya, ya nggak bisa lo pertanggungjawabkan sendiri kayak gitu loh. Kayak lu kok gini sih hidup kayak gitu, akan terus ada kebimbangan dalam diri kita gitu. Makanya hal yang harus benar-benar kita tanamkan tadi yaitu value tadi, sehingga kita bisa apa ya, giving the best version of ourselves. Oke. Sekarang aku juga mau nyampein closing statement paling ini doang sih buat perempuan-perempuan di luar sana. Kalian tuh jangan ngerasa kalau misal kalian udah melakukan hubungan seksual dengan pacar kalian atau siapapun itu, jangan pernah ngerasa salah sendiri, karena sebenarnya yang salah itu adalah kalian berdua. Bukan satu orang doang ya, terutama sebagai perempuan yang selalu merasa terintimidasi, jangan selalu merasa tersakiti sendiri gitu. Jangan selalu merasa kayak kalian salah sendiri, kalian tuh nggak salah sendiri, yang salah itu kalian berdua, intinya gitu. Betul. Karena melakukannya berdua, berdua ya. Benar. Oke, great. Oke, kalau begitu itu tadi obrolan kita yang lumayan panjang dan menarik banget. Iya, menarik banget, dan aku banyak dapat pelajaran banget tadi tentang apa itu ego. Super ego. Super ego itu keren banget, aku baru dapat.
Jadi karena ini juga relatable sama kehidupan kita kan, Iya, ya, bener-bener. selalu terjadi di kehidupan Bener kita. Jadi banget. apa ya, kayak asik aja gitu kita ngobrolnya dari tadi. Iya. Oke, so kita ambil takeaway notes-nya. Sekarang kayak intinya sih kayak gitu tadi. Sebenarnya udah sih kayak misalkan yang kita harus perhatikan itu adalah apa ya, di masa transisi itu kita harus punya bekal. Tadi kita harus punya bekal berupa sex education atau penanaman nilai moral dan segala macamnya itu harus ditanamkan sedini mungkin. Kemudian apalagi ya? Ini kali ya, di masa peralihan kayak tadi masuk remaja itu bukan berarti orang tua harus melepas anaknya gitu, tapi orang tua juga harus tetap aware gitu kepada anak. Betul. Jadi itu untuk orang tua ya, semuanya kita harus tetap aware. Iya betul. Kayak apa ya, walaupun kita melihat anak kita udah gede nih sekarang, tapi mereka masih tetap butuh yang namanya apa ya, bimbingan kita. Mungkin juga belum 100% untuk dilepas kali ya gitu. Oke, mungkin diberikan kepercayaan udah oke gitu, tapi tetap harus ada inilah, ada kontrol dan ada pengawasannya kayak gitu. Terus juga ketiga tadi pokoknya tetap apa ya, set boundaries. Terus juga kita harus benar-benar pintar dan pandai memilih environment kita seperti apa untuk menjadi tadi kayak menjadi manusia seutuhnya yang kita jadi the best version of ourselves tadi kayak gitu sih. Terus lagi untuk perempuan ya tadi untuk wanita-wanita di luar sana, kalau misalkan apa ya, kalian sudah melakukan hal-hal yang menurut kalian itu kurang benar atau misalkan sudah pernah melakukan hal-hal yang menyimpang, ya udahlah kayak gitu, let it be. Tapi ketika kalian udah sadar itu salah, ya udah ya gitu, nggak usah dilakukan lagi. Terus juga jangan merasa terpuruk sendiri karena apa ya, karena yang sudah kalian lakukan itu salah mungkin gitu. Ya, apa ya, bukan cuma perempuan itu bukan objek kok, kayak bukan kalian tidak dipakai, tapi ya kalian ya sama-sama pakai satu sama lain. Iya. Kalau semisal perempuan bisa dibilang dipakai, kita juga bisa bilang coba itu pakai cowok kok gitu sebenarnya. Sama kok sebetulnya. Iya, konsepnya sama. Cuma ya memang di apa ya, di lingkungan kita kan selalu ya, kalau misalkan melakukan tadi seks bebas, misalkan ya ceweknya nih yang rugi kayak gitu, karena kita bisa hamil, memang kita bisa hamil, ataupun walaupun nggak hamil juga kan kayak ceweknya nih pokoknya yang rugi, pokoknya si cewek deh yang rugi, cowok lah rugi kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, kayak gimana cara kita menyikapinya. Terus juga gimana apa ya, gimana kita memang mengambil keputusan sebelumnya kayak gitu. Mungkin itu aja hari ini obrolan kita. Seru banget. Oke, pokoknya nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal yang mungkin dilakukan belajar apa aja. Terus juga mengenali di public relation atau apa kayak gitu, karena kita juga pastinya butuh ilmu tentang itu. Okay guys, thank you so much for watching. Aku harap, kita berharap ada nilai yang bisa diambil, pelajaran diambil dari ngobrol-ngobrol kita tadi kayak gitu. Well, see you on the next video gitu ya. Bye.